Oke, hai, selamat datang di channel Psikologi Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik tentang psikologi nih yang lagi ngehits banget. Ya, nanti bersama saya, Kak Astri Fatwasari, bisa dipanggil Kak Astri. Saya sebagai psikolog klinis dan juga ada rekan saya di sini. Nama saya Kak Nurmala Siwi, bisa dipanggil Kak Lala. Di sini saya juga sebagai psikolog di Art Healing. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi ngehits banget nih, people pleaser. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar ya kata people pleaser. Jadi, ketika kita pada akhirnya cenderung mengedepankan kebahagiaan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, siapa nih yang pernah mengalami hal itu gitu ya? Nah, sekarang kita akan membahas ya, saya akan bertanya-tanya nih dengan Mbak Lala yang jago banget dengan materi ini gitu ya. Nanti pun saya juga akan menambahi pastinya. Oke deh, nah sekarang kita bahas people pleaser ya. Gimana tuh Mbak Lala, people pleaser? Apa tuh people pleaser? People pleaser, ya mungkin kalau dari bahasa, itu kan bahasa Inggris ya. Kalau dari bahasa Inggris terus kita bahasakan ke Indonesia, people pleaser itu kan berarti orang, pleaser itu kan orangnya ya, berarti orang yang menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu dalam artian ya tadi ya, mengedepankan kebutuhannya orang lain tapi sampai mengesampingkan kebutuhannya sendiri. Nah, kemudian people pleaser itu orangnya, terus ada perilakunya, people pleasing gitu. Jadi people pleasing ini adalah perilakunya yang mengedepankan orang lain, mengedepankan kebutuhan orang lain sampai mengesampingkan kebutuhan kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi ada mengesampingkan kebutuhannya sendiri ya, tadi yang Mbak Lala sampaikan ya. Contohnya kayak gimana ya Mbak Lala? Orang-orang dengan people pleasing ini. Iya, people pleasing ya. Misal nih, ada teman kita yang butuh ditemani entah kemana, ke mall atau kemana gitu. Sementara kita sendiri ada kerjaan gitu. Nah, kerjaan ini kan sebenarnya ada konsekuensi, sesuatu yang ada konsekuensinya tersendiri ya kalau kita tidak mengerjakannya ya. Tapi kita memilih untuk, nanti kalau misalnya nggak nemenin, nanti dia nggak mau nih temenan sama aku lagi nih gitu. Sehingga ya udah kita memilih untuk menemani dia gitu, dan kita mengesampingkan tugas kita yang harusnya tadi mengerjakan tugas itu gitu. Contohnya mungkin bisa seperti itu. Oke. Jadi sangat mengesampingkan kebutuhannya sendiri ya, bahkan rela untuk tidak melakukan kebutuhannya sendiri dulu demi untuk memenuhi kebutuhan dari orang lain. Dari orang lain. Oke, dan people pleasing ini bisa kejadian juga. Berarti kan ada interaksi sosialnya ya di sini ya, antara individu satu dengan individu yang kedua atau mungkin ketiga dan seterusnya gitu ya. Artinya di sini si tokoh people pleaser-nya ini dia pada akhirnya lupa juga gitu ya, dia lupa juga gitu dengan kebutuhannya dia apa lupa gitu. Dengan kebutuhan, lupa dengan dia tuh harusnya gimana gitu, harusnya ada tugas apa, bahkan mungkin kebutuhan dia sendiri ya, misalnya dia saat ini sedang butuh istirahat, ya mungkin karena kerjaan banyak atau apa gitu, dia butuh istirahat, tapi ya itu tadi temennya minta ditemenin kemana gitu, atau mungkin ada bos mungkin ya yang ngasih kerjaan lebih gitu, padahal ini waktunya kita untuk istirahat gitu, tapi karena kita ada ketakutan, waduh nanti kalau semisal nggak ditemenin, dia nggak mau nih temenan sama aku, atau mungkin waduh nanti kalau nggak menuruti si bos ini nanti aku bakal dapat konsekuensi negatif, dipecat nih gitu. Nah, sehingga yang kita harusnya istirahat, yang kita sebenarnya butuh istirahat, malah jadi ya mengerjakan yang lain gitu. Jadi kebutuhan kita untuk istirahat dikesampingkan. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Mbak Lala. Tadi kan menyampaikan bisa ke bosnya, bisa ke temennya gitu ya. Alhasil bisa jadi ke semua peran juga ya Mbak Lala ya. Semakin tinggi dia kebutuhan untuk membahagiakan orang lainnya, ternyata bisa ke semua peran. Misalnya ke peran jadi teman tadi ya, menjadi teman, jadi rekan kerja atau bawahan kerja tadi ya, atau mungkin
ketika sama pacarnya. Iya, apalagi sama pacarnya Apalagi kan. sama pacarnya gitu kan. Nanti kalau nggak diturutin iya. nggak bisa diputusin kayak gitu kan. Ditinggalin. Iya. Sampai yang pada akhirnya kalau kita ngomongin levelnya ya, level keparahan level yang pada akhirnya terlalu membahagiakan orang di sekitarnya sehingga lupa sama kebutuhannya sendiri, ternyata bisa ke semua peran ya tadi ya, di setting pekerjaan, di setting sebagai pasangan, di setting keluarga mungkin juga keluarga seperti juga. itu. Gitu. Oke. Saya jadi keinget satu hal nih Mbak. Mungkin hal sepele aja ya. Dalam artian mungkin teman-teman juga di sini pernah yang pada akhirnya lupa makan gitu. Tapi pada akhirnya tetap mengizinkan orang-orang lainnya juga makan gitu ya. Mungkin bisa seperti itu juga ya. Nah ya, jadi sesimpel itu juga kadang kita jadi lupa kebutuhannya sendiri juga apa gitu ya. Oke, nah ini mungkin para momi-momi kadang nih yang sering lupa nih untuk kebutuhannya sendiri seperti apa gitu ya. Oke, ya Mbak Lala, ini sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa ya orang itu pada akhirnya cenderung ingin membahagiakan orang lain tapi lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri gitu? Kenapa nih Mbak Lala? Iya ya, memang kalau kita tanya kenapanya itu juga rada susah ya. Maksudnya rada susah tuh karena kita manusia itu makhluk sosial ya. Makhluk sosial, jadi kita sendiri juga ada ya terprogram gitulah untuk berperilaku yang bisa menyenangkan orang lain, ya kan. Tapi mungkin kalau kita runut dari masa kecil kali ya, dari masa kecil itu kan kita sudah terbiasa dengan gimana bisa menyenangkan orang tua, ya kan, orang tua nih, atau mungkin pengasuh yang lain, terus guru, gimana biar kita bisa membuat guru kita senang. Kan kalau misalnya dimarahin guru, dimarahin orang tua kan nggak enak ya. Nah, kemudian setelah kita besar, kita jadi punya teman, kita mau menyenangkan teman kita, mau menyenangkan pacar kita, mau menyenangkan atasan kita. Artinya perilaku people pleasing ini sebenarnya juga sudah dari dulu kita kita rasakan, kita lakukan gitu ya. Nah, kenapa terus pada akhirnya people pleasing itu bisa menjadi masalah? Karena tadi ya kita sampai mengesampingkan kebutuhan kita, karena kita sebenarnya ada ketakutan, takut nanti ditolak, takut ditinggalkan, takut tidak diterima, atau mungkin takut nanti akan ada konsekuensi negatif lainnya. Kalau semisal aku tidak menyenangkan orang tua, nanti aku dimarahin. Kalau aku dimarahin artinya apa ya? Mungkin aku jadi dianggap bukan anaknya bapak ibu lagi, kayak gitu. Atau misalnya dimarahin sama guru, nanti takut nilainya turun lah, takut apapun itu. Gitu. Jadi sebenarnya people pleasing itu walaupun perilakunya adalah ingin menyenangkan orang lain ya, kayaknya tuh kayaknya sesuatu hal yang bagus gitu loh. Tapi sebenarnya yang mendasari itu adalah rasa takut. Entah itu takut tadi ditinggalkan, takut ditolak dan sebagainya gitu. Oke, menarik ya. Artinya adalah ada sebuah emosi negatif yang terkungkung di sini secara tidak langsung ya. Walaupun kita membahagiakan orang lain, tapi ternyata drive-nya atau pendorongnya adalah emosi negatif, yakni takut itu, takut atau cemas mungkin ya, takut atau cemas atau khawatir yang itu tadi kalau kita jabarkan lagi yang Mbak Lala sebutin tuh tadi ada takut ditinggalkan, takut tidak diterima, ya takut ditolak, ya takut ditolak gitu, takut. Jadi ada sebuah penerimaan yang lebih pada individu tersebut ya, sehingga inginnya ya sama orang itu aja gitu. Iya, betul. Oke ya. Oke deh Mbak Lala. Ya, people pleasing ini mungkin setiap individu pernah menjadi people pleasing gitu ya istilahnya ya, pernah berada di posisi tersebut gitu. Nah cuman kadang memang kadarnya berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Kalau di psikologi ini saya jadi keinget nih Mbak Lala, kalau di psikologi kan memang ada kebutuhan untuk kita membantu orang lain ya, ada kebutuhan untuk membantu orang lain. Cuman kalau berlebihan dan sampai lupa dengan kebutuhannya sendiri ini kan jadi gawat. Iya, yang jadi masalah itu. Ketika akhirnya dia ada kebutuhan nih untuk membantu orang lain, tapi dianya juga tetap terpenuhi kebutuhannya,
ya nggak apa-apa Iya, nggak sebenarnya apa-apa. ya, berarti ya nggak apa-apa juga. Karena masalahnya di sini memang jadi mengesampingkan kebutuhannya kita sendiri gitu. Masalahnya di situ. Dan memang ya kalau namanya takut, emosi, suatu emosi yang negatif ya memang itu ada, beneran ada ya, artinya emosi takut itu valid, ada gitu. Cuma kemudian kan karena dari takut ini terus yang membuat kita jadi ya tadi mengedepankan kebutuhannya orang lain dan mengesampingkan kebutuhannya kita sendiri hanya karena tadi kita takut ditinggalkan, kita takut ditolak, takut ditinggalkan, takut ditolak ya oleh lingkungan sosial tersebut gitu, atau mungkin satu-satu individunya. Ketika kita tidak mendapatkan istilah penghargaan ya, ketika kita tidak mendapat penghargaan dari orang lain, itu rasanya kita nggak berharga gitu. Kayak kalau orang lain itu mungkin marah ke kita atau tidak setuju dengan kita tuh rasanya kita kayak tidak berharga, rasanya tidak, wah ini aku bukan siapa-siapa gitu, aku nggak ada harganya, aku tidak berharga gitu. Jadi sangat butuh validasi dari orang lain gitu ya. Oke. Berarti ciri-ciri yang selanjutnya adalah butuh validasi dari orang lain juga ya. Ada ciri-ciri itu juga ya untuk pada akhirnya disebut dengan people pleaser ini gitu. Nah, validasi orang lain tadi kan disebutkan juga, ternyata orang-orang dengan people pleasing ini ya dia mau untuk diterima oleh individu yang lainnya gitu ya, atau mungkin di lingkungan sosial tertentu. Nah, saya jadi keinget nih Mbak Lala, saya ada beberapa teman ya, mungkin ada yang menunjukkan indikasi people pleasing gitu ya, sehingga dia itu nempel di mana-mana gitu, nempel di lingkungan sosial di mana-mana. Nah, tapi pernah pada saatnya kami tanyakan gitu ya, dia merasa sepi sebenarnya, merasa tidak berharga tadi kalau yang dirasakan ya. Mungkin ini setiap individu bisa berbeda-beda ya apa yang muncul dampaknya gitu. Nah, ngomongin tentang dampak nih Mbak Lala, dampaknya kira-kira apa saja ya selain tadi itu? Dampaknya ya yang jelas karena kita itu ingin selalu people pleaser ini ingin selalu mengedepankan kebutuhannya orang lain dan mengesampingkan kebutuhannya sendiri, otomatis ya misalnya tadi ya ketika kita seharusnya istirahat malah jadi melakukan hal yang lain. Nah, otomatis dampaknya ya burnout, kelelahan ya, baik itu fisik maupun mental. Gitu. Terkadang kita juga jadi frustasi sendiri loh. Kenapa kok aku sampai kayak gini ya gitu. Dan kadang itu hal yang tidak disadari juga ya, tapi ada rasa emosi, frustasinya itu tadi, marahnya itu. Kenapa aku kayak gini ya, sampai kita sendiri mungkin ingin membantu orang lain, membantu teman kita, membantu pasangan kita, tapi ada rasa marah di situ gitu. Jadi tidak suka dengan hal yang dilakukan itu. Gitu. Kemudian dampak yang lain bisa jadi kurang percaya diri gitu kan. Jadi kurang inisiatif. Karena lebih menggantungkan ke orang lain. Kalau menurut kamu gimana gitu. Jadi mungkin dia ketika ditanya, kalau menurut kamu gimana? Gimana ya? Aku ngikut kamu aja deh gitu. Semisal kayak sebagai gitu. follower. Sebagai gitu follower. Gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Jadi tadi dampaknya ada beberapa ya. Satu burnout, kelelahan baik secara fisik dan mental. Kemudian yang kedua tadi ada frustrasi juga ya, kemudian rasa percaya diri ya, atau bahasa psikologinya self esteem gitu kan, rasa percaya dirinya jadi kurang gitu ya, kemudian inisiatifnya juga jadi kurang ya, atau kalau di bahasa psikologi ada juga dependen ke orang lain, bahwasanya orang lain ini lebih tahu, lebih bisa, sehingga perlu untuk diisi dulu kebutuhannya orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Iya benar, dan seakan ketika orang lain senang itu juga dia jadi senang gitu, sehingga ya tadi ya kebutuhannya dia itu bisa terpenuhi ketika memenuhi kebutuhannya orang lain gitu. Dan terkadang juga bisa malah dampaknya ke orang lainnya itu sendiri, orang lainnya jadi
yang seharusnya dia apa ya bisa memilih ini itu, tapi si people pleaser ini yang malah jadi memilihkan buat orang ini, buat kamu ini aja, kamu milih ini aja, ini udah aku lakuin kok, ini kayak gini gitu. Jadi seakan malah mengambil apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu sense of agency. Jadi kayak apa ya, individualitasnya si orang lainnya itu. Gitu. Dan satu lagi dampaknya itu bisa jadi pembohong. Oh gitu. White lies sih sebenarnya. Okay. Kebohongan yang disampaikan untuk apa ya, menyenangkan orang lain atau supaya orang lain itu tidak sedih gitu. Itu juga bisa lah, jadinya kan dampaknya juga ke interpersonal ke interpersonal hubungan dengan temannya, jadi hubungannya itu tidak otentik, tidak asli gitu. Oke. Bisa di level yang pada akhirnya ada kebohongan itu tadi ya, untuk orang lain itu nggak sedih, nggak ada emosi negatifnya gitu istilahnya kan gitu. Oke deh Mbak Lala. Ya, nah kemudian ada tips and trick nggak nih Mbak Lala untuk pada akhirnya buat teman-teman yang nonton di channel Psikologi Indonesia nih, supaya pada akhirnya tahu apa yang harus dilakukan nih ketika individu tuh ternyata sudah ada, wah kayaknya aku cenderung people pleasing nih. Mungkin tadi pas dengerin ini ya, kayaknya people pleaser nih. Bener banget. Dan satu sisi juga teman-teman perlu ketahui bahwasanya itu adalah hal yang wajar ya. Kita perlu melihat apakah memang kadar people pleasing kita itu sudah di batas lebih dari wajar atau hal yang wajar gitu ya. Karena memang kita tadi disampaikan Mbak Lala, kita makhluk sosial di sini perlu untuk berinteraksi. Kita juga ada naluriah untuk tidak menyakiti orang lain juga ya, istilahnya ya, kita juga seneng kalau orang lain seneng gitu ya. Cuman pada akhirnya itu tadi perlu dilihat apakah pada akhirnya ada kebutuhan kita yang dikesampingkan. Nah gimana nih Mbak Lala tips and trick? Nah tadi sudah disebutkan tentang batasan ya. Mungkin sebelum kita membicarakan tentang batasan, mungkin kita perlu tahu dulu nih sebenarnya kita itu gimana sih, maksudnya kita itu orang yang seperti apa sih, itu kebutuhannya kita tuh apa gitu. Jadi kita perlu sadar diri dulu kebutuhannya kita itu apa. Ya memang kita di sini punya banyak peran ya, tadi sebagai teman, sebagai anak, mungkin juga sebagai orang tua ya. Nah kebutuhannya kita sendiri itu apa? Karena people pleaser itu tadi intinya adalah supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya orang lain tapi tanpa mengurangi kebutuhan kita ya. Jadi supaya kita bisa menjadi manusia yang manusia sosial mungkin ya. Jadi kita bisa mengedepankan kita bisa memenuhi kebutuhannya orang lain tapi juga kebutuhan kita juga tidak dikesampingkan. Nah, kita perlu tahu dulu ini kebutuhannya kita itu apa. Gitu, kita perlu sadar diri dulu. Gitu. Kemudian ketika mungkin teman-teman di sini sudah menyadari, oh aku tuh people pleaser. Nah, kalau gitu apa situasinya mungkin bisa dicatat, mungkin bisa direkam ya, sekedar untuk menyadarkan diri saja sebenarnya bahwa oh ini loh yang aku lakukan tuh ini. Nah, ini menjadi people pleasing karena sebenarnya aku kayak gini, aku merasa frustasi, aku merasa nggak seneng, tapi aku harus kayak gini gitu. Nah, itu yang pertama, menyadari ketika kita melakukan people pleasing. Yang kedua, kita bisa catat juga dampak dari people pleasing yang kita lakukan itu, gitu. Sehingga lebih menyadarkan ke kita aja bahwa oh ini loh, ini people pleasing yang sudah aku lakukan dan ini tidak baik untukku, seperti itu, atau membawa dampak tertentu untukku, gitu. Kemudian yang ketiga tadi batasan itu terkait dengan kebutuhan kita, gimana supaya batasan kita tidak terlewati, gitu kan? Yang ketika kita harusnya istirahat ya istirahat, gitu. Termasuk berkata tidak, itu ya, itu yang sering banget kita kesusahan gitu ya. Belajar berkata tidak ya. Belajar berkata tidak, gitu. Belajar berkata tidak. Asertif gitu ya. Asertif ya. Karena tadi kita punya kebutuhan sendiri ya, gitu. Jadi ketika kita harus memenuhi kebutuhan sendiri, belajarlah berkata tidak untuk memenuhi kebutuhannya orang lain, gitu. Terus yang terakhir itu kita belajar untuk mengasihani diri kita sendiri,
gitu. Karena ya tadi semisal istirahat kan berarti memang kita lagi capek ya, secara fisik kita capek, kita butuh istirahat. Ya sudahlah, kasihanilah diri kita sendiri. Ya anggap aja diri ini sebagai teman kita sendiri ya. Kalau semisal temannya lagi capek, lagi butuh istirahat, apa sih yang kita lakuin untuk teman kita itu? Ya menyuruh dia istirahat, mungkin apa ya, memberikan makanan atau apa yang enak kayak gitu. Nah, itu juga mengasihani diri kita tuh juga seperti itu. Menyuruh diri kita sendiri untuk istirahat, makan yang enak kayak gitu. Iya, menarik Mbak Lala. Ini kita kadang tuh bilang ke orang lain istirahat gitu ya. Kalau lagi sakit ya istirahat gitu. Cuman kadang kita jadi forsir diri kita sendiri juga kalau ternyata kita lagi sakit tapi tetap memforsir juga gitu ya, misalnya ya. Sesimpel hal itu juga. Oke deh teman-teman ya, tadi kita sudah membahas tentang people pleasing. Bagi teman-teman mungkin yang mulai ngerasa nih, oh kayaknya kok aku people pleasing ya gitu ya, sudah lebih dari batas wajar ya ternyata gitu ya. Nah ini bisa ceki-ceki lagi, jangan lupa untuk mengasihani diri sendiri juga. Teman-teman juga human, as a human, manusia juga yang punya kebutuhan gitu, dan nggak apa-apa buat bantuin orang-orang di sekitar kita, tapi juga jangan lupa untuk membantu diri kita sendiri. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu ya Mbak Lala ya. Mungkin ada closing statement Mbak Lala? Ya, jadi ingat bahwa kita itu setiap orang punya kebutuhan. Jadi ketika kita mau memenuhi kebutuhan orang lain, jangan lupa dengan kebutuhan kita sendiri. Karena kita hanya manusia. Ya, kita punya kebutuhan. Tuh. Oke deh Mbak Lala. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Psikologi Indonesia. Jadwalkan konsultasi kamu di Psikologi Indonesia sekarang juga. Menggali makna, memahami diri bersama kami.